ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون ibadallah, pada kesempatan ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita dan majelis kita, yang kita ingin membahas satu pembahasan dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan hijab. Akan wajibnya bagi seorang muslimah dan para wanita mukminat agar menutupi tubuhnya, terutama wajahnya, dari pandangan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Di sana ada beberapa risalah yang ditulis oleh ahli sunnah. Di antara Risalatul Hijab karya Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Demikian selainnya. Dan yang saya jadikan referensi pada kesempatan ini adalah risalah yang merupakan transkripsi dari khutbah Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Abdul Majid Asy-Syumairi hafizahullah ta'ala, dengan tema tadhkirul ashab bi adillati wujubil hijab, mengingatkan para sahabat akan dalil-dalil wajibnya hijab. Di mana beliau dalam risalah tersebut menyebutkan sebagian, bukan seluruhnya, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi para wanita untuk menutup auratnya, menutup jasadnya dari pandangan
para pria yang bukan mahramnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa makarimul akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Dan di antara akhlak yang luhur tersebut adalah sifat al-haya, sifat rasa malu, yang dijadikan sebagai perumpamaan. Sebagaimana datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal athra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu daripada para gadis perawan di dalam rumahnya atau tempat pingitannya. Dan dahulu apabila beliau membenci sesuatu, kami mengetahui dari raut wajahnya, dari roman wajah beliau. Dan termasuk dari sifat malu yang merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan atau bagian dari bagian-bagian keimanan. Wal haya syu'batun minal iman. Wal haya khairun kulluh. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan, dan rasa malu termasuk dari keimanan, sebagaimana datang dalil-dalil yang banyak tentang rasa malu. Dan rasa malu itu adalah seluruhnya kebaikan, dan seterusnya dari dalil-dalil yang diantaranya adalah ketika seorang wanita merasa malu dari menyingkap bagian dari aurat dari tubuhnya yang merupakan aurat di hadapan dan di pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajanib. Di mana semakin datang zaman lebih buruk dari sebelumnya. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Dan kita dapati kebanyakan wanita bahkan yang mengaku muslimat tidak lagi merasa malu untuk tampil di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dengan menyingkap bagian dari tubuhnya yang menimbulkan kerusakan yang besar dan menggiring kepada perbuatan keji dan buruk dan mendatangkan musibah dan malapetaka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya atas para pria daripada fitnah wanita. Maka termasuk dari maqasidus syariah untuk menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada keburukan dan kejelekan adalah diwajibkannya bagi para wanita berhijab dan menutup aurat mereka dari pandangan para pria yang tidak halal baginya untuk menutup pintu-pintu keburukan dan fitnah tersebut. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu awrah fa idza kharajat
istashrafaha syaitan. Seorang wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu aurah, seluruh wanita itu adalah aurat. Dan aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Sebagaimana yang ma'ruf dari aurat mughalladah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan bagi perempuan, bagi wanita, bahkan mengatakan seluruhnya adalah aurat. Maka wajib bagi wanita untuk menutup seluruh jasadnya. Menutup seluruh jasadnya. Karena kapan tersingkap darinya dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, akan membuat orang yang di sekitarnya terfitnah dan juga akan memfitnah dirinya. Istashrafaha syaitan, ai syarrafaha syaitan, yaitu syaitan datang mengatakan bahwasanya kamu itu adalah wanita yang syarif, wanita yang mulia, tidak ada yang memandangmu kecuali dia akan terpana, tertarik, dan seterusnya. Jadi dia pun merasa bangga diri dan terfitnah dengan kondisi tersebut. Demikian juga para pria yang ada di sekitarnya bisa terfitnah dengan kecantikan yang dia tampilkan dan pamerkan di hadapan para pria tersebut. Maka di antara dalil-dalil yang banyak, baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, demikian dari aqwalus salaf, kita akan sebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Sehingga semoga ini menjadi pelajaran bagi siapa yang mendengarnya, bahwasanya mengenakan hijab adalah ibadah bagi para wanita dan wajib bagi para wali mereka untuk memerintahkan mereka berhijab ketika akan keluar dari rumahnya. Demikian agar menutup diri dari pandangan laki-laki ajanib yang bukan mahramnya. Dan bahwasanya hendaknya mereka menggunakan hijab syar'i tersebut lillahi ta'ala, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena itu hanyalah adat kebiasaan, atau itu hanya karena malu dari orang-orang sekitar, atau semisal itu dari alasan-alasan. Dan hendaknya bagi siapa yang masih ragu-ragu dalam menggunakannya, untuk menyadari bahwasanya itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya, sehingga tidak ada udzur untuk menunda-nunda dari mengenakan hijab syar'i, karena itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada setiap muslimah. Dan di antara dalilnya dari Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'udatihinna aw abaihinna aw abai bu'udatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'udatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang surat An-Nur
ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, yaitu para wanita yang beriman, agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Dan hendaknya mereka menjulurkan khimar-khimar mereka, penutup mereka di atas dada-dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan yang pertama beda dengan perhiasan yang kedua. Insyaallah akan datang pembahasannya. Kecuali kepada suami-suami mereka, atau ayah-ayah mereka, atau ayah-ayah suami mereka, yaitu mertua, atau anak-anak mereka, para wanita tersebut, atau anak-anak suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara mereka. Nah, itu kemanakannya dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, itu kemanakannya. Atau anak laki-laki dari saudari-saudari mereka. Atau para wanita mereka. Atau yang dibawa malakat imanuhunna, yaitu hamba sahaya mereka. Atau orang yang tidak memiliki syahwat kepada para wanita, atau anak kecil yang belum bisa membedakan dan tidak ada ketertarikan kepada wanita. Dan janganlah dia menghentakkan kakinya, kaki-kaki mereka para wanita, agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dari gelang atau semisal itu. Dan bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Dalam ayat yang mulia ini terdapat beberapa sisi yang menunjukkan wajibnya hijab, terutama menutup wajah yang merupakan pusat kecantikan wanita. Sisi yang pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah bagi para mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Para ulama menyebutkan termasuk dari sebab menjaga kemaluan, terutama bagi wanita, adalah berhijab dan menutup wajah mereka. Maka ini termasuk dari sarana dan sebab yang bisa menjaga kemaluan mereka. Sebab apabila seorang wanita menyingkap wajahnya dan membuat para pria di sekitarnya terfitnah, akan menjadi sebab para pria akan berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara, dan itu akan mengakibatkan tidak terjaganya kemaluannya. Sisi berikutnya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah dia menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya. Ini zina yang pertama dari awal yang ayat yang pertama atau awal ayat tersebut. Maknanya sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir adalah athiyab adh-dhahirah, pakaian bagian luar yang memang tidak bisa ditutupi.
illa ma dhahara minha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan illa ma yudhirna minha, yang kecuali apa yang dia tampilkan sendiri. Tapi dari hijab mereka dan pakaian mereka yang dari kain-kain tersebut yang tidak mungkin tidak bisa ditutupi dari pakaian mereka. Bukan maknanya mereka yang menampilkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka inilah haraja fihi, tidak ada dosa padanya. Akan tetapi yang terlarang adalah wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir ayat. Dan janganlah mereka menampilkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka sampai akhir ayat. Maka zina yang kedua ini beda dengan zina yang pertama. Perhiasan yang kedua beda dengan perhiasan yang pertama. Perhiasan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah zina batinah, perhiasan bagian dalam. Sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan anna min tilka zina al-batinah allati la yajuzu lil mar'a an tudhhiraha illa li bu'ulatihinna wa ma dzukira fi hadhihi al-ayah al-wajh wal kaffan wa hakadha al-qadaman. Bahwasanya termasuk dari perhiasan bagian dalam yang tidak boleh bagi seorang wanita untuk menampilkannya kecuali kepada suami mereka. Dan apa yang disebutkan setelahnya dari ayah mereka dan ayah mereka mertuanya dan seterusnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, demikian kedua kaki. Ini termasuk dari zina batiniyah, bagian dalam yang tidak boleh bagi seorang wanita menampilkannya kepada ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Sisi yang kedua dari ayat tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan dengan khumur, khimar, penutup ke dada-dada mereka. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rahimallahu nisa'al muhajirat al-awwal atau awal ma nazala qaulullah azza wa jalla wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna qala syaqaqna murutahunna fa'tajarna biha ay ikhtamarna biha khammarna wujuhahunna bitilkal murut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, semoga Allah merahmati para wanita muhajirat yang pertama, yaitu awal pertama turunnya ayat tersebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, mereka pun mengoyak murut mereka, itu kain-kain mereka, selimut-selimut mereka. Lalu mereka pun menggunakan khimar dengannya, menutup dirinya dengannya dengan kain-kain tersebut. Dan diyubihinna al-jaib di sini adalah nahrul mar'a wa sadriha, itu leher dan dadanya. Dan bagaimana dia bisa yukhammir, menutup leher dan dadanya kecuali dengan menutup dari atas sampai bawah, yaitu dengan wajahnya. Ini sisi yang ketiga. Dan sisi yang keempat adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut, wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah dia menghentakkan kakinya dengan kuat sehingga ketahuan apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Yaitu dahulu mereka mengenakan gelang kaki dan semisal itu di kaki mereka. Apabila dihentakkan berbunyi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut saddan li dara'il fitan, yaitu menutup sarana yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Dari suaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita melakukan hal tersebut. Maka sesuatu yang
para laki-laki tidak melihatnya, hanya terdengar suaranya saja. Dari kaki mereka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Bagaimana kiranya dengan wajah yang merupakan pusat kecantikan seorang wanita ketika disingkap, tentu lebih asyad, lebih besar fitnahnya dibanding hanya mendengar bunyi dari perhiasan kaki. Sebagaimana akan datang juga bahwasanya inilah yang dipahami oleh sahabat di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk isbal bagi laki-laki. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyeret kainnya dengan kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis tersebut mengatakan, "Kaifa tasna'un nisa biduyulihinna?" Apa yang hendaknya dilakukan oleh wanita dengan ekor-ekor mereka, ekor-ekor kain mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukfina shibran." Hendaknya dia membiarkan satu jengkal. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Idan yang yakshifna aqdamuhunna." Kalau begitu akan tersingkap kaki-kaki mereka. Coba. Ummu Salamah radhiyallahu anha memahami bahwa saya tersingkapnya kaki itu tidak boleh. Terlarang bagi wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Idan yubkina dira'an wala yazidna." Kalau begitu dia biarkan satu hasta dan jangan dia tambah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menutup kaki agar jangan sampai tersingkap, yaitu kaki para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tidak mengapa kelihatan kaki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menambah dan membolehkan untuk melebihkan kain wanita sampai satu hasta. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia lebihkan satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kalau begitu akan tersingkap, kelihatan kaki-kaki mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kalau begitu satu hasta dan jangan dia tambah lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabiat terdahulu mengetahui bahwasanya kaki termasuk dari aurat yang tidak boleh untuk disingkap karena itu adalah fitnah bagi wanita. Berbeda dengan laki-laki, yaitu justru tidak boleh isbal, melebihi dari kedua mata kaki. Mata ka'bain fa finnar. Kain yang di bawah dari dua mata kaki maka tempatnya di neraka bagi laki-laki. Adapun perempuan justru disyariatkan dan dibolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dilebihkan agar tidak tersingkap kakinya. Ini dalam perkara kaki. Bagaimana dengan wajah? Bagaimana dengan kedua telapak tangan? Bagaimana dengan leher dan dada? Demikian rambut dan seterusnya. Dari hal-hal yang memiliki daya tarik bagi para laki-laki. Yang akan membuat terpindah para pria yang memandangnya dari selain mahramnya. Ini semua sisi-sisi pendalil yang menunjukkan akan wajibnya bagi para wanita untuk berhijab dan menutup aurat mereka, terutama wajah mereka yang merupakan pusat kecantikan di mana para pria apabila ingin mengetahui atau ketertarikannya dengan wanita mulai dari wajahnya yang selain tambahan. Dan yang terakhir lagi yang menunjukkan wajibnya bagi wanita untuk berhijab terutama menutup wajahnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun. Dan qawaidu minan nisa, para wanita yang qawaid maksudnya ajizat,
yaitu para wanita yang tua renta, yang tidak mengharapkan lagi pernikahan. Tidak ada yang, yaitu halal ghalib sudah tidak dilirik lagi oleh para pria daripada wanita yang tua renta, dan juga mereka tidak ada hasrat lagi kepada pernikahan dan semisal itu. Maka tidak mengapa, ila itsma fala junaha, tidak ada dosa atas mereka untuk meletakkan pakaian mereka. Apa yang dimaksud dengan meletakkan pakaian sini? Apakah meletakkan seluruh pakaian? Tentu ini mustahil. Tapi maknanya adalah meletakkan sesuatu yang menutup dari kedua kaki, kedua tangan dan wajah, tanpa niat mutabarrijatin bizina, untuk bersolek dengan perhiasan, tanpa niat demikian. Dan mereka menjaga kesuciannya itu lebih baik bagi mereka, menunjukkan bahwasanya syabat, para wanita yang masih muda, yang masih menginginkan pernikahan dan memiliki daya tarik dan fitnah terhadap para pria, tidak boleh bagi dia, bahkan berdosa bagi dia untuk menyingkap hal-hal tersebut yang disebutkan tadi. Di antara dalil akan wajibnya para wanita untuk berhijab syar'i dan menutup, dan terutama menutup wajahnya. Dari antara dalil berikutnya, dalil yang ketiga dari Al-Quran, akan wajibnya bagi wanita untuk menutup tubuhnya, terutama wajahnya, karena wajah adalah yang paling sering dicari oleh para pria. Dan perhiasan wanita dan kecantikan wanita berpusat padanya. Adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurabna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabi, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, perintahkanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh wanita yang beriman untuk menjulurkan atas diri mereka dari jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk mereka dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan wanita apabila menyingkap wajahnya maka diketahui kecantikannya, sehingga orang-orang fasik pun terfitnah dengannya dan akan menyakitinya. Akan tetapi apabila dia berhijab dan menutup hal-hal yang bisa membuat para pria terfitnah darinya, terutama wajahnya, maka ketika itu tidak ada jalan bagi orang-orang fasik untuk menyakitinya. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan istri-istri beliau sendiri dan para wanita yang beriman agar menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, umiran nisa al-mu'minin idza kharajna min buyutihinna li hajatin ayyuqattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bi jalabibihinna. Para wanita yang beriman diperintahkan apabila keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu hajat agar menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala-kepala mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Ini tafsir sahabat, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan tafsir sahabat adalah hujjah di sisi jamaah min ahli ilmi, di sisi jamaah dari ulama. Demikian Ummu Salamah radhiyallahu anha manakala turun ayat tersebut, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudunina alaihinna min jalabibihin dzalika adana ayyurafna fala yu'dain ila akhir ayat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan para wanita yang beriman agar menjulurkan atas mereka dari jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk mereka dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, kharaja nisa'ul ansar ka'anna ala ru'usihinna al-girban minas sakinah wa alaihinna aksiyatu sud yalbasnaha. Para wanita Ansar ketika turun ayat tersebut keluar seakan-akan di atas kepala mereka burung gagak dengan ketenangan, dan mereka mengenakan kain-kain berwarna hitam. Inilah para sahabat yang memahami ayat tersebut. Jadi telah lalu tafsir Ibn Abbas dan juga ucapan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, ayat berikutnya itu ayat yang keempat tentang wajibnya hijab bagi seorang wanita dari rijal al-ajanib yang bukan mahramnya. Adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqinallaha innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan la junah, tidak mengapa atas mereka, tidak ada dosa atas mereka para wanita pada atau terhadap bapak-bapak mereka, tidak pula anak-anak mereka, tidak pula saudara-saudara laki-laki mereka, tidak pula anak-anak saudara laki-laki mereka, tidak pula anak-anak saudara perempuan mereka, dan tidak pula para wanita, dan juga hamba sahaya mereka, dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi dalam tafsir ayat tersebut mengatakan, lamma amarallahu azza wa jalla an-nisa bil ihtijab anir rijalil ajanib bayyana lahunna annahu la yajibu alaihinna al-ihtijab min aqaribihinna haula alladziina istathnahumullahu azza wa jalla fi hadhil ayah wa fi suratin nur inda qawlihi ta'ala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanihinna aymanuhunna aw at-tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladziina lam yadhharu ala auratin nisa. Al-ayah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir ayat tersebut, manakala Allah azza wa jalla memerintahkan para wanita untuk berhijab dari para pria ajanib, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan kepada mereka bahwasanya tidak wajib bagi mereka para wanita berhijab dari kerabat-kerabat mereka, mahram-mahram mereka, yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan pada ayat ini dan juga dalam surat An-Nur pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka tidak menampilkan perhiasan yang batin mereka, yang dalam mereka, kecuali kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau bapak-bapak suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak saudara-saudara laki-laki mereka atau anak-anak saudari-saudari mereka atau para wanita mereka atau hamba sahaya mereka ataukah orang yang melayan, yaitu pelayan mereka yang tidak memiliki hasrat kepada wanita dari kalangan pria atau anak kecil yang belum mengetahui aurat wanita ila akhir ayat yang terkecualikan. Jadi mereka ini yang dikecualikan. Maka tidak wajib bagi seorang wanita untuk berhijab dari mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut. Karena mereka adalah mahram wanita tersebut. Adapun selain mereka dari para pria ajanib, maka wajib baginya untuk berhijab
dan menutup wajahnya dari mereka yang menutupi kecantikan dan hal-hal yang bisa membuat para pria terfitnah dengannya. Demikian ayat berikutnya yang menunjukkan wajibnya hijab adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Dan apabila kalian bertanya atau meminta kepada mereka suatu mata, barang atau perhiasan, maka mintalah kepada mereka para wanita dari balik hijab, dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci untuk kolbu-kolbu kalian dan kolbu-kolbu mereka. Maka ketika wanita berhijab dan menutup wajahnya, maka itu lebih suci bagi kolbunya dan kolbu para pria, dan tidak menjadikan kolbu para pria terfitnah dengan memandang wajah demikian aurat wanita yang bukan mahramnya, dan juga tidak membuat wanita tersebut terfitnah dan membuat kolbunya kotor dan sakit disebabkan bisikan syaitan, dan juga bisa jadi akan menimbulkan rayuan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengannya disebabkan dia menyingkap mafatin, hal-hal yang membuat para pria terfitnah ketika melihatnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadul kullu, ala wahyal qalb." Sungguhnya dalam jasad itu ada satu segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, akan baik seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ketua dia adalah qalbu, jantung seseorang, itu penentu baik dan buruknya seseorang. Sementara melihat kepada aurat wanita dan hal-hal yang menarik darinya yang bukan dari mahramnya dan tidak halal baginya adalah sebab maradul qalb, maradul qulub, yang membuat hati akan sakit dan rusak, waliyadu billah. Makanya adalah perkara yang mudarat dan fitnah yang besar. Karena itulah syariat datang untuk menutup sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepadanya. Dan inilah yang awal menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna fitnata Bani Israil kanat fil nisa." Takutlah dengan fitnah dunia dan takutlah dengan fitnah wanita, karena sungguhnya awal fitnah Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan di antara dalil dari as-sunnah, di antara adalah hadis Mu'atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha al awatika wal huyyat wa dhawatil khudur. Fa amal huyyat fa ya'tazilna as-shalah wa yashhadna al-khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Qala litulbisha atau litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Ummu Atiyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, yaitu para wanita, untuk memerintahkan para wanita untuk keluar pada hari raya, hari Idul Fitr dan Idul Adha. Bahkan yang haid dan para gadis pingitan. Tapi wanita yang haid menyingkir dari tempat sholat dan menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Maka Ummu Atiyah radhiyallahu anha
karena memahami bahwasanya tidak boleh bagi wanita untuk keluar tanpa hijab syar'i. Sementara kondisi mereka yang dalam keterbatasan ketika itu, sebagian mereka tidak punya pakaian yang memadai. Dia pun bertanya, ihdana la yakunu laha jilbab. Ada di antara kami yang tidak ada jilbabnya karena keterbatasan. Maka Nabi SAW memberikan solusi agar saudarinya meminjamkan untuknya dari jilbabnya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini sangat jelas. Bahwasanya para wanita sahabiyat memahami tidak boleh bagi seorang wanita keluar tanpa hijab. Keluar rumah. Yang akan mengakibatkan dia pun terlihat oleh para pria yang bukan mahamnya, ajanib. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk meminjamkan bagi siapa yang memiliki jilbab lebih kepada saudarinya yang tidak memiliki jilbab untuk dia bisa keluar menghadiri hari raya kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan akan wajibnya bagi para wanita untuk berhijab dengan hijab syar'i dan menutup fitnah-fitnah pada dirinya dari pandangan para pria ajanib. Demikian diantara dalilnya akan wajibnya hijab bagi wanita dari pandangan para pria ajanib, terutama wajahnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajr mutalaffi'at bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-shalah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tersebut mengatakan dahulu para wanita mukminat menyaksikan hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam keadaan mutalaffiat bimurutihinna, yaitu menutup diri mereka dengan kain-kain mereka. Kemudian mereka segera kembali ke rumah-rumah mereka ketika mereka telah usai dari melaksanakan sholat. Tidak seorang pun yang mengenal mereka karena kondisi yang masih gelap, waktu golas, akhir lail. Jadi inilah kebiasaan para wanita sahabat, para sahabiyat radhiyallahu anhunna, bahwasanya mereka berhijab dan menutupi diri-diri mereka dengan kain-kain mereka. Yaitu mereka keluar dengan berhijab dan tidak dikenal oleh seorang pun dari mereka. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyalahi rasul setelah tampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Siapa jalan orang-orang beriman dimaksud di sini adalah para sahabat, baik itu laki-laki dan perempuan. Sahabat dari kalangan laki-laki dan perempuan, kami biarkan dia bergelimang di dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyalahi Rasul, tidak boleh menyisihi Rasul, dan juga tidak boleh mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Dan siapa yang menyalahi Rasul dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka dia akan terancam dengan neraka jahanam waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung dan menyajikan keridhaan dan surganya kepada orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang awal mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti muhajir dan ansar, mengikuti para sahabat bi ihsan dengan kebaikan. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Demikian di antara dalil adalah kisahul ifk, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafikin. Dalam hadis yang panjang tersebut syahidnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kembali ke tempat rombongan tersebut dan tidak mendapati seorang pun. Maka dari kecerdasan beliau tinggal di tempatnya karena beliau tahu kapan mereka menyadari Aisyah tidak bersama mereka tentu akan kembali ke tempat itu. Aisyah radhiyallahu anha menanti kembalinya rombongan pasukan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tertidur di tempat tersebut. Dan adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu yang terlambat dari pasukan. Maka dia pun berjalan dari akhir rombongan dan mendapati sosok seseorang yang terbaring. Maka dia pun mendatanginya, dia pun istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ disebutkan wa kana qad arafani qabla al-hijab, dan dalam riwayat qad ra'ani qabla al-hijab. Dan adalah dia Safwan bin Mu'attal itu telah mengenalku atau melihatku sebelum turunnya ayat hijab. Fastaiqadtu hina sami'tu istirja'ihi wa khammartu wajhi. Maka aku pun terbangun ketika mendengar istirja'nya dia. Ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku pun menutup wajahku. Sisi yang pertama, seandainya bahwa saya menyingkap wajah demikian, kedua tangan dan kaki itu tidak wajib, niscaya tidak perlu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa kana qad ra'ani qabla al-hijab, dan dia telah melihat saya sebelum turunnya perintah untuk hijab. Nah, sebelum turunnya perintah untuk hijab, yaitu tahun kelima, menunjukkan bahwasanya ketika turunnya ayat hijab, seseorang tidak bisa lagi dikenal. Seorang wanita tidak bisa lagi dikenal ketika itu. Dikuatkan lagi dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia terbangun, dia pun khammara, menutup wajahnya. Menutup wajahnya. Seandainya itu tidak wajib, untuk apa tutup wajah? Nah, ini semua jelas menunjukkan akan wajibnya bagi para wanita mukminat yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang di atasnya sahabat, yang merupakan jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti mereka. Sebagaimana dalam hadis Al-Furqah, kullu hakin nar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa mereka golongan yang selamat tersebut dari siksaan api neraka. Qala ma mithlu ma ana alaihi yawma washabi. Siapa yang semisal apa yang aku dan sahabatku di atasnya pada hari ini.
Nah, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya fitnah wanita sangat besar. Dan dengan membiarkan mereka menyingkap auratnya dan tidak berhijab dengan hijab syar'i, akan terjadi kerusakan yang besar. Akan menyebabkan mereka akan bercampur baur dengan laki-laki karena menganggap sama. Ya, sama-sama menyingkap wajahnya, sama-sama saling bisa memandang, akan menjadi sebab mereka pun tidak lagi merasa malu dan akan tercabut rasa malu dari mereka untuk bergaul dan berdialog dengan para pria ajanib, dan di situ akan terjadi asyar, tatir, syar, keburukan yang menyeluruh dan tersebar, dan perbuatan keji mulai dari memandang, kemudian dengan senyuman, kemudian dengan rayuan, kemudian janji dan perjumpaan dan seterusnya dari keburukan dan kejelekan waliyadzubillah. Dan terangkatnya rasa malu, sementara rasa malu adalah dari iman. Al-haya minal iman, dan cabang dari cabang-cabang keimanan, dan akan menggiring para wanita kepada fitnah dan kerusakan. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Maka hendaknya segenap kaum mukminin dan mukminat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar segera kembali pada agamanya yang padanya segala kemaslahatan dan perlindungan dari segala kemudaratan dan keburukan. Dan itu adalah sebagai bukti keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepatutnya bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, suatu ketetapan, kemudian mereka masih memiliki pilihan selain dari ketetapan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, jadi bukti keimanan dan simbol keimanan adalah ketundukan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya datang dengannya dan putuskan dengannya dari syariat. Dan menyelisihinya adalah kedurhakaan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh waliyadzubillah. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para pendengar. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita sampai sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.